Wali Kota hadiri pengukuhan pengurus Masjid Jami Asy Syahid Kota Depok. Depok, pemerintah Kota Depok terus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan rumah ibadah. Hal ini diwujudkan dengan pengukuhan pengurus Masjid Jami Asy Syahid Kota Depok oleh Ketua Dewan Pembina, Zarkasi Hasan, dan disaksikan langsung Wali Kota Depok Muhammad Idris, berlokasi di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari tahun 2025. Zarkasi Hasan menyampaikan dalam amanatnya, pengurus DKM terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab, amanah dan profesional, ungkapnya. Menggelar rapat kerja untuk pelaksanaan kegiatan Ramadan tahun 2025 dan menyusun program kerja jangka menengah dan panjang, tutup Zarkasi Hasan. Acara pengukuhan pengurus tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan surat izin nomor 503/141 BKD 2025 pada hari Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025 di Ruang Sekda Kota Depok. Wali Kota Depok Muhammad Idris, dalam sambutannya menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memakmurkan masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat peradaban, sosial dan pembinaan umat. Dengan pengelolaan yang baik, masjid dapat menjadi sarana edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga mempererat persaudaraan antar warga, ujar Kiai Idris sapaan akrabnya. Ia juga mengajak para pengurus yang baru dikukuhkan untuk mengelola masjid secara profesional dan transparan. Amanah ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi dan profesional, tambahnya. Kami berharap pengurus bisa bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menjadikan Masjid Jami Asy Syahid sebagai contoh pengelolaan masjid yang mandiri dan berdaya, tutupnya. Pengukuhan ini mendapat apresiasi dari warga sekitar yang menilai langkah ini sebagai bentuk dukungan nyata Pemkot Depok terhadap penguatan peran masjid dalam kehidupan sosial keagamaan. Dengan adanya pengurus yang terstruktur, diharapkan program-program masjid dapat berjalan lebih optimal demi kemaslahatan umat. Acara ini diakhiri dengan doa bersama dan ramah tamah antara wali kota, jajaran pemerintah, serta para pengurus masjid yang baru dikukuhkan. Yang pertama Ketua Umum MUI Kota Depok. Yang ketiga Dr. Kiai Haji Muhammad Idris Abdus Somad, MA. Masya Allah jadi kiai, khidmatnya nggak pernah putus untuk Kota Depok. Takbir. Jadi memang darahnya ulama, ya. Kalau jadi umaro balik lagi jadi ulama. Nanti akan bersama-sama bimbing kita di ngaji kitab kiai. Kitabnya siap diwakafin ke sini kiai. Dan Ketua Dewan Pembina. Yang pertama Ketua Dr. Andes Kiai Haji Zarkasi Hasan MSI. Beliau insyaallah nanti akan mengukuhkan. Yang kedua, Sekretaris Bapak Haji Setio Sugiono MM. Anggota Dr. Abdul Hakim Zali. Yang kedua, Bapak Haji Abdul Latif. Yang ketiga, Bapak Haji Samsuri. Yang keempat, Abah Dedi Rahmat Sandi. Lalu yang kelima, Bapak Ustadz Nurzaini Al-Bantani. Dan yang keenam, Bapak Ustadz Agus Maulana. Demikian pengurus Dewan Pemakmuran Masjid Agung Asy-Syahid Kota Depok tahun 2025 sampai 2000 berapa Kiai? 27. Terserah saya. 2027 ya. Akhirnya sampai hari kiamat. Selanjutnya kami meminta untuk Pak Kiai Haji Zarkasi Hasan selaku Ketua Dewan Pembina untuk mengukuhkan kepengurusan Dewan Pemakmuran Masjid DKM Masjid Agung Asy-Syahid Kota Depok.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. Mamadu, ya sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Depok, Bapak Dr. Kiai Muhammad Idris Abdus Somad MA, para pejabat di lingkungan Kota Depok yang hadir secara langsung saat ini, para pejabat, Pak Camat, Pak Lurah, dan saudara-saudara saya sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Atas seizin Bapak Wali Kota, saya selaku Dewan Pembina di Masjid Asy-Syahid ini mengukuhkan saudara-saudara sekalian yang hadir secara langsung. Namun sebelumnya saya pertanyakan dulu, saudara-saudara semua siap untuk jadi pengurus? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada saat ini Selasa 18 Februari 2025 bertepatan pula dengan 19 Syakban 1446 Hijriah, saya mengukuhkan kepengurusan DKM Masjid Asy-Syahid Kota Depok, dan saya yakin dan percaya Bapak-bapak sekalian mampu mengemban amanat ini dan jadikan bangunan masjid yang sangat monumental yang diprakarsai oleh Bapak Wali Kota ini bukan cuma sekedar tempat peribadatan, tetapi kelak diharapkan menjadi pusat peradaban, pusat pendidikan, pusat kajian untuk masyarakat Kota Depok, sehingga diharapkan semua kita menjadi pemakmur-pemakmur masjid dan harmoni di antara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Kiai Haji Jarkasih Hasan atas pembacaan naskah pengukuhan Masjid Asy-Syahid Kota Depok. Ya, insyaallah semangatnya terus membara. Memang kalau generasi angkatan 45 ini semangatnya tak pernah padam. Baik para hafidin yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator dan kepada para pengurus untuk tetap di depan untuk mendengarkan sambutan dari Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Idris dan sambutan-sambutan yang lainnya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Kiai Haji Jarkasih Hasan yang sudah menemukan pengurus Masjid Jami Asy-Syahid di Kota Depok. Baiklah, kita masih acara selanjutnya, sambutan Ketua DKM terpilih Masjid Jami Asy-Syahid Kota Depok. Dengan segala hormat kami persilakan. Tafadhol masyhur. Sallallahu pada
Walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu ghayat. Lahul hamdu fis samawati wa fil ardi wa mimma syaa rabbana min shay'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawlid wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah rabbil alamin. Kita sedang bersungguh di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mempersiapkan diri. Nanti Allah gantikan mau kembali ke surganya yang lebih baik lagi. Kita sedang menghadapi, mendatangi ajal-ajal kebaikan kita dengan harapan mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, dari kita sama-sama terus untuk mengingat Allah, untuk bersyukur kepada Allah, dan berzikir untuk Allah. Mudah-mudahan kita dikategorikan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sedang mengajak kebaikan kepada para sahabatnya. Beliaulah yang sedang membangun peradaban-peradaban Islam. Beliaulah yang tegar untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalau memang kita hingga saat ini bangga dengan kemusliman kita, kemukminan kita, mudah-mudahan kita bahagia daripada memperjuangkan agama daripada yang mengajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, terima kasih orang tua kami, ayah anda, Dr. Kiai Haji Idris Abdus Somad. Kalau saya jadikan dia orang tua karena orang tua saya nggak ada sejak 2020, tapi disebutkan dalam taklim. Kemudian ini abang saya juga, Bang Dr. Andes Kiai Haji Jarkasi Hasan MSI. Saya punya abang, dia selalu muda kan, sebenarnya ada babeh kan. Kemudian juga ini rekan-rekan yang sedang bersimpuh, maafin sebenarnya. Sebenarnya sono itu memang bareng juga, tapi itu ya maafin ya. Kalau boleh sekedar menjadi apa yang sini minumannya. Ya begitu juga para ya, aparatur negara Kota Depok gitu ya, aparatur Kota Depok begitu, dan juga biar saya Pak Lurah Jajar, Pak Lurah Cilangkap ayah, Silang Sukamaju ya, dan lurah-lurah yang lain, festivalnya juga camat, RW, RT, LPM, PKS, misalnya gitu. Ini sebenarnya sebagai Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin ballagha risalatahu wa adda amanah wa nasaha ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi
tabi'ahum wa wala amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, wabil khusus dan para ulama nun jauh di sana, tapi dia selalu dekat dengan kita. Bapak Kiai Haji Muhammad Rifai, ya insya Allah. Jadi saingan saya kan. Dan para asatidz yang lainnya tentunya di sini hadir tentunya Dewan Pembina ya, dan juga para pengurus DKM Masjid Jami Asy-Syahid. Tadi DKM sudah berani mengumumkan sebagai masjid agung. Itu tanggung jawab besar. Itu bukan pemerintah yang istilahnya masjid agung. Ya, luar biasa. Ini Bapak Ustadz Kiai Haji Zakasy Hasan, juga ada Kiai Haji Dr. Abdul Hakim. Datang nggak Abdul Hakim? Oh, Ustadz Abdul Hakim, insyaallah. Ini orang Kabayunan, Tapos. Abah Dedi, Abah Dedi. Oh, masya Allah. Ya, kesana ini. Ini juga orang Kabayunan ya. Ada di banyak kunjung, lupa saya. Ya, belum undang lagi soalnya. Belum undang lagi. Dan kalau udah purna baru diundang lagi. Ustaz Haji Samsuri, insya Allah. Kasih Ustaz Nurzaini, Ustaz Agus Maulana. Ini pembina kita, alhamdulillah Tarik beliau. Haji Setio Sudiono, alhamdulillah. Mana Mas Setio? Oh ya, terima kasih. Ketua DKM dan teman-teman semuanya. LPM hadir juga di sini. LPM, ya LPM Sukamaju, ada LPM Sukamaju baru. Nah, ya silakan. Sukamaju baru mana ya? Sukamaju baru Usman ya, Haji Usman. Jadi Jajar, maaf. Jadi Jajar ada. Ya. Juga hadir bersama saya ini Pak Dadan Rustandi. Beliau Kepala Dinas Rumkim. Ya, ini beliau yang membangun masjidnya. Ya. Beliau dan kawan-kawan, ada Pak Sriyanto. Benar Sriyanto? Tabanya ada tabanya. Kami tinggal datang. Teman-teman dari Rumkim. Terima kasih juga hadir di tengah kita Pak Haji Kholik Abdul Kholik. Nah, ini dirut PDAM Pak. Mungkin ada yang belum kenal dirut PDAM. Yang sedang juga membangun water tank di bawah tanah. Iya, apa namanya? Ya, ini juga nanti bisa harus berkoordinasi ya dengan DKM. Lurah, ini 3 lurah mewakili camat. Ya. Yang 1 lurah bukan? Ini Sukamaju ya, Sukamaju dan 2 lurah camat Tapos dan juga camat Cilodong. Perwakilan Kesos ada Ustaz Nasrullah di sini. Sebut, ada nggak orangnya? Oh iya, yang Ustaz Nasrullah. Ya, biasanya kalau di balai kota sering jadi MC dan doa. Yang Ustaz Nasrullah. Para asatidz yang lain yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, saya ingin sampaikan tentang pendirian masjid ini. Pada tahun 2007 saya pengurus MUI, waktu itu sekretaris komisi fatwa. 2007 ketika Pak Yuyun wakil wali kota Pak Nur Mahmudi, saya dipanggil diundang Pak Yuyun. Waktu itu MUI menyodorkan, mengusulkan pendirian Islamic Center Kota Depok 2007. Desainnya luar biasa.
Singkat cerita aja, setelah itu sirna, entah kemana itu kan. Proposalnya juga nggak tahu kemana. Pada tahun 2014, saya diundang kembali. Waktu itu dipanggil oleh Pak Nur mengingatkan tentang proposal Islamic Center. Karena saya waktu itu Sekum MUI. Jadi Pak Kiai Bidyati nanya itu cerita proposal kita dulu ke Pemkot gimana. Sekarang kan Pak Idris katanya sekarang kan jadi wakil, jadi wakilnya Pak Nur. Belum, saya belum jadi wakil. Katanya mau jadi wakil, enggak, saya maunya jadi wali kota gitu. Waktu itu ngomong Pak Kiai Bidyati. Ya, kan tanya aja dah gitu. Barangkali saya tanya lagi ke Pak Nur. Waktu itu saya Sekum MUI, beliau dicari-cari memang perlu dikaji kembali bahasanya begitu, wali kota Depok Pak. Itu tahun 2014. Pada tahun 2002 awal ada foundation dari Kuwait. Foundation dari Kuwait yang dihubungkan dengan yayasan di Indonesia. Kebenaran kantor yayasannya itu ada di Depok, ya, di Cimanggis. Nah, waktu itu mereka datang melihat tempat ini. Memang saya kasih tahu, ada tempat 1 hektar. Jadi orang Kuwait katanya ada yang ingin mendirikan masjid di sini dengan dana 22 miliar, seperti itu. Oke, saya bilang kayak apa ininya? Usulkanlah desainnya apanya ke Kuwait. Dijanjikan begitu, singkat cerita setelah itu menghilang. Nah, proposalnya nggak ada lagi. Ya. Tahun 2022 akhir, kunjungan Gubernur Jawa Barat RK ya datang melihat tanah yang katanya ini sudah akan di major sekolah SD-nya ke tempat lain, Pondok Cina 1 yang ada di Margonda. Dan memang ada surat dari masyarakat ingin masjid di pinggir jalan Margonda untuk mampirnya orang-orang Depok yang pulang kerja, khususnya maghrib isya. Akhirnya beliau menyambut baik RK. Oke, kita akan kasih hibah. Kalau nggak salah nilainya 20 M. Ya, girang banget untuk kita. Girang banget. Setelah itu tahun 2023 awal di demo wali kota. Katanya wali kota menelantarkan murid SD. Ya, dengan ingin menjadikan sekolah sekolah lama, sekolah bersejarah menjadikan masjid. Begitu katanya. Di demo saya, bukan sekedar di demo, dituntut. Jadi ada surat keputusan Pak Nur Mahmudi tentang pengalihan aset, ya, pengalihan aset, penghapusan aset itu digugat oleh LSN berlatar belakang partai. Digugat, alhamdulillah singkat cerita menang, sampai dibawa ke Jakarta, PT Tun, sampai dibawa ke MA, Mahkamah apa ya? Mahkamah Agung. Ya, dibawa ke sana. Hasilnya apa? Hasilnya pemerintah kota dimenangkan bahwa ini sudah sesuai ketentuan dan aturan. Begitu. Tapi apa? Tapi Pak RK waktu itu karena dianggap bermasalah tanah ini oleh RK, masih di demo, beliau mencabut hibahnya. Tinggal nggak jadi dikasih duit kita, ya, oleh RK, sampai beliau selesai 2023 ya, sampai selesai 2023 itu selesai. Itu nggak ada ceritanya lagi. Akhirnya 2023 kita mengambil kebijakan tanah ini saya seluas 1 hektar, di mana kalau kita mendirikan masjid di sini, masjid ya, kita dirikan masjid. Jangan gembar-gembor dulu, ya, waktu itu sebab yang Margonda itu viral banget,
ya, karena RK medianya luar biasa, medsosnya, dan desainnya desain RK pisan gitu, desainnya itu. Jadi benar-benar luar biasa waktu itu. Nah, ini diam-diam, alhamdulillah disetujui oleh Dewan tahun 2024 dibangun. Singkat cerita begitu. Nah, ini membangun ini teman-teman dari BIN, penanggung jawabnya kalau ada apa-apa. Nah, ternyata dinilai kebutuhan pembangunan masjid dengan luas seperti ini dan berbagai perangkatnya, dananya kurang anggarannya. Maka dibikin 2 tahun anggaran. Tahun 2024 sebesar 20 M, ya 20 M. Tahun ini sekitar 15 M. Buat apaan aja itu 15 M? Itu mah urusan mungkin, ya. Di antaranya 4 menara. Menaranya 4, oh 2, oh dikurangin sih. Emang cuma 2 ya? Ya, menaranya 2. Terus ada pusat UMKM, parkir, ya, perparkiran dan sebagainya, menunjang masjid. Ya, muncullah apa namanya rekaman yang dulu tadi yang 2006 itu muncul. Ini gimana kalau ke depannya ini masjid bukan sekedar masjid jami', ya, bukan sekedar masjid jami', tapi kita perluas, kita sesuaikan dengan perencanaan 20 tahun Kota Depok yang akan datang, yaitu menjadikan kota peradaban. Nah, bagaimana ini salah satu tempat masjid yang mempunyai peran dan fungsi untuk atau sebagai Islamic Center. Jadi muncul rekamannya terulang lagi ke kasetnya yang dulu. Nah, makanya ini diharapkan oleh kita semuanya, masjid ini bukan sekedar masjid agung. Ternyata ke depan itu harus dipikirkan, direncanakan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kita punya ya sebuah tempat pusat untuk kegiatan keumatan, ya, kegiatan keumatan. Ya, saya bantah, saya jawab dari sekarang, sebelum ada gosip, sebelum ada isu. Ini bukan masjid kelompok, ya, ini bukan masjid kelompok, Ustaz. Ya, kelompoknya boleh, masjid kelompok umat, ya, umat Islam tentunya yang akan mengelola ini semua. Kalau ditanya kelompok-kelompok ini kayaknya beda-beda kelompok ini, ya. Etnisnya juga begitu. Yang jelas yang pasti ahli sunnah wal jamaah, begitu ya. Kita nggak terima di Indonesia selain ahli sunnah wal jamaah. Itu sudah kesepakatan, Jadi nggak ada istilah-istilah yang lainnya. Kalau sekarang sementara dijadikan masjid agung, monggo silakan. Kita serahkan kepada para pengurus. Ya, kalau masjid agung dalam versi pembangunan dari Kemenak itu kriteria masjid agung itu minimal 5 sampai 10 hektar. Ya, masjid raya lebih besar lagi. Ya, kalau ini cuma 1 hektar. Ya, masjid agung, adanya masjid agung lah gitu ya. Jadi, kenapa motivasi dorongan untuk para DKM yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mengelola masjid dan tanah ini, ya, dapat diperpanjang sementara 2 tahun. 2 tahun dapat diperpanjang karena nanti juga mungkin ada pergantian pengurus, ya, mungkin ada yang tiba-tiba diangkat sama wali kota baru jadi apa nih? Jadi ketua apa gitu ya, sehingga sibuk nggak bisa di sini. Ya, seperti itu. Harapan kita semuanya bahwa masjid ini benar-benar masjid yang bunia atau ussisa ala taqwa. Ya, jangan sebaliknya. Ya, ayat yang ternyata masih relevan. Ayat ini turun di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana ada masjid ussisa ala taqwa, di situ ada masjid saingan, yaitu masjid Dirar. Ya, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haramallaha wa rasulahu.
Misi dari Masjid Dirar adalah terjadinya konflik untuk memecah belah umat, ya, untuk memecah belah umat. Makanya ditegaskan di terusan ayatnya itu, la masjidul ussisa 'alat taqwa, masjid yang dibangun atas dasar takwa, min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu. Nah, ini penegasan dari Allah. Di dalam masjid yang dibangun atas takwa, fihi rijalun, ini rijalun ini, termasuk itu rijal. Ya, rijalun kata para mufassir bukan laki-laki aja. Rijalun itu artinya tokoh. Kalau zaman kita DKM, pengurus. Ya, kalau perlu diganti pengurus. DKM bukannya B-nya itu bukan pengurus, petinggi masjid, gitu ya, asyhadu. Kalau pengurus nanti yang gemuk-gemuk tersinggung. Ya, makanya harus kita ganti petinggi. Biar jadi petinggi, tokoh-tokoh, ya. Tokoh-tokoh kalau beliau cocok pengurus. Dari dulu pengurus saja ya. Enggak pernah gemuk-gemuk. Makan apa be urus dia. Makannya begitu. Ya, jadi ini min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun, tokoh-tokoh termasuk kita para pendukung ini, yuhibbuna ayyatahharu. Itu misinya. Karakternya itu mereka cinta untuk mensucikan, membersihkan diri, membersihkan masjid. Untung Allah nggak bilang apa? Yuhibbuna ayyatahharu. Ya. Jadi wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah sengaja nggak bilang wallahu yuhibbut tahirin. Ya, tahirin dengan yang mutahhirin. Kalau tahirin itu artinya orang-orang masjid suci. Ya, padahal suci di Depok cuma satu, adanya di Cipalung. Ya, nggak ada lagi orang-orang suci selain di Cipalung. Ya, tapi kalau di sini mestinya yuhibbuna ayyatahharu. Ya, mereka cinta untuk membersihkan diri. Gimana membersihkan diri? Bersihin hati, bersihin pikiran, bersihin perilaku, tindakan, kebijakan, kegiatan. Semuanya untuk dalam rangka membersihkan diri kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi Pak Ustadz ini harus waspada dibantu sama beliau. Beliau juga harus bantu. Kalau ada dengar-dengar dikit, ada potensi, mohon maaf, potensi sedikit, biasa namanya interaksi antar manusia, suka ada gesekan-gesekan. Ya, kalau ada misalnya potensi atau pemicu untuk kita jadi konflik, baik di dalam maupun di luar, segera ditepis, dihilangkan, diantisipasi. Ya, makanya tadi yang nggak ada istilah-istilah masjid kelompok. Ya, ini adalah masjid Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk siapapun bisa di sini. Jadi yang diemban oleh para pengurus ini berat, Ustaz. Berat, para petinggi, maaf. Ya, para petinggi berat, Ustaz. Ini Ustaz Takodai, Masya Allah. Dan ini makanya biar saya juga nggak terlalu berat lagi, saya diminta jadi penasehat. Saya bilang oke, saya penasehat tapi paling bawah. Wali kota dulu nanti nasehatin. Kalau wali kota nggak mempan, terus dandim kagak mempan, Kapolres mempan, kita yang maju. Para ustaz. Paling tangan. Izin Pak, semua 1, 2,